jamaah sekalian, kita awali majelis kita dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, ashhadu an la ilaha illallah wahda la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa man tamassaka bi sunnatihi wa man da'a bi da'watihi wa man jahada fi sabilihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Faqala ta'ala يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. Jamaah juhur yang dicintai Allah, alhamdulillah kita sudah berada di asrul awal, bulan-bulan atau hari-hari terbaik di antara hari-hari yang Allah berikan. Mudah-mudahan insyaallah amal-amal soleh kita tidak cuma diterima tapi dicintai Allah Subhanahu wa taala. Soal perbedaan, mudah-mudahan bangsa ini semakin dewasa. Kalau bilang dalil, rasanya dalil dari dulu sudah cukup dalil. Mungkin yang perlu kita kedepankan adalah sikap kita. Ulama dari dulu sudah mengatakan menghormati perbedaan pendapat, menghormati pendapat orang lain, tidak harus mengikuti pendapat orang itu. Apapun pendapat orang dihormati. Soal apa yang kita ikuti itu kita yakini. Memang di Indonesia ini negara yang paling luar biasa. Saya mohon maaf ya teman-teman, di Saudi itu nggak ada satu orang pun yang bisa mengumumkan apalagi sebuah acara keagamaan kecuali negara. Saya juga lihat, bahkan tanya ke teman-teman, bahkan sudah pergi ke Turki, nggak ada acara keagamaan itu bisa diumumkan oleh orang lain kecuali oleh pemerintah. Di negara kita ini negara yang luar biasa. Kita punya duit aja Pak, beli rumah satu, undang ustadz satu, anak-anak sekitar kumpul, udah jadi rumah Quran. Jalan-jalan. Di Mesir walaupun syekh, dia nggak boleh sembarang buka halakoh. Ya, negeri kita ini negeri anugerah, maka bersyukurlah. Saya di rumah, mohon maaf Pak, Lebaran kemarin saya dengan istri berbeda pendapat. Dia dosen ilmu falak, dosen. Apalah arti saya cuma penceramah. Abi jangan, ini ilmu saya. Dosen pasti hisab karena mereka menghitung. Akhirnya dia minta saya Jumat antar dia pagi-pagi ke lapangan Sempur sholat Idul Fitri. Pulang jemput, saya jemput. Yang jadi masalah pulang ke rumah dia buka opor, makan depan saya. Dalam hati saya tadi sudah sukarela antar dia. Artinya saya mengikhlaskan dia sholat hari Jumat. Di rumah dia makan opor depan saya. Ada kaidah, kalau sama perempuan jangan kalian melawan. Apalagi kalau perempuan itu pemimpin kalian. Wassalamualaikum. Masya Allah. Takbir, Allahu Akbar. Inilah suara hati pria ya. Masya Allah. Bapak-bapak, ada 3 amalan pokok dalam agama ini, dan di 10 hari pertama ini harus kita jaga dengan baik. Terutama sebagai seorang ayah, sebagai seorang suami, 3 amalan pokok. 1, amalan badan. Ini istilah ulama fikih, amalan badan. Amalan badan itu yang paling pokok sholat. Subuh, ini mulai besok subuh,
jangan datang ke masjid kecuali bawa anak ke masjid. Latih mereka. Apalagi ini subuh terbaik dalam hidup adalah subuh yang kita lakukan di 10 hari pertama Zulhijjah. Bawa anak subuh. Karena zuhur kita nggak bawa anak. Ya, kita di kantor. Kenapa Ustadz sholat? Karena sampai mati kita tidak pergi haji dan umroh. Kita tinggalkan harta atau anak kita punya harta, membadalkan haji umroh kita sah. Istri kita meninggal, punya hutang puasa 4 hari dia haid, meninggal, maka kita mengganti puasanya sah. Ada bapak-bapak yang celaka, Ustadz saya celaka. Celaka apa Pak? Ramadan kemarin saya lupa bayar zakat fitrah. Celaka Bapak. Tunggu Pak, telepon anak Bapak berapa? 4, telepon anak pertama. Alhamdulillah Ustadz, kata anak, saya tahu ayah makin tua pasti lupa. Betul. Zakat fitrah itu nggak boleh loh. Antum punya 1 miliar, bawa ke masjid. Ustadz saya lupa Ustadz bayar zakat fitrah. Ini 1 miliar, nggak bisa tebus. Ya, anak antum masih kecil, nggak sholat, nggak ada masalah. Tapi kalau dia nggak bayar zakat fitrah, antum yang dituntut. Gitu. Tapi kalau dibayarin oleh anak sah. Tapi kalau sholat nggak bisa. Dia disebut ibadah badan. Ibadah badan tuh gini, 1 sholat, 1 badan. Antum nggak bisa, dek geripis dek. Sudah azan ayah. Sholat apa sih? Asar ayah. Dek. Ayah capek banget. Titip asar 4 rakaat, tidak pakai qobliyah. Ini bukan sate padang. Maka dia ibadah badan, mengikat. Mohon maaf, bro, di hari kiamat kita tidak bisa mengganti sholatnya orang tua kita. Orang tua kita nggak bisa mengganti sholat kita. Jadi ini di 10 hari-hari pertama ini sholat agak lebih sedikit dikencangin. Kenapa? Nabi Ibrahim bangun Ka'bah. Doa pertama di antara doa-doa utama yang dibaca oleh Nabi Ibrahim adalah Ibrahim ayat 40. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Itu redaksi doanya ditutup dengan kalimat begini. Rabbana wa taqabbal du'a. Saking takutnya Ibrahim, ya, buat apa dia bangun Ka'bah kalau anak-anaknya tidak sholat di depan Ka'bah? Jadikanlah diriku dan anak-anak keturunanku orang-orang yang senantiasa mendirikan sholat. Rabbana, ya Tuhan kami, kalau bisa perkenankan permohonan kami. Kata ulama, di antara doa paling kuat dalam Al-Quran, Ibrahim ayat 40. Yang belum hafal doa ini hafal. Minta pada Allah. Sesungguhnya kita yang hari ini sholat, ini doa dari eyang kita dulu, doa dari orang tua kita dulu. Pak, mohon maaf Pak, kita tahu kita nggak sempurna, anak-anak kita juga belum sempurna. Tapi di bab sholat Pak, agak sedikit maksa Pak, karena ini ibadah badan. Ibadah badan. Jangan sampai kemudian lepas. Quran sendiri mengingatkan Nabi. Surat Maryam ayat 59. Allah ingatkan Nabi, fakhalafa min ba'dihim, akan datang setelah kalian khalfun adaa'us shalah, pengganti-pengganti, generasi-generasi yang suka mengabaikan sholat. Mengabaikan sholat itu Pak, bukan meninggalkan sholat Pak, zuhurnya hampir mau asar. Orang kalau sudah zuhur mendekati asar, itu yakin rakaat ketiga dan keempat itu dia ambil istihad itu. Ini ketiga apa keempat ini? Karena kalau sholat sudah di akhir waktu, berantakan. Jangan tanya subuhnya. Subuhnya paling cepat 6:30. Kenapa? Sekalian mandi pagi untuk ke sekolah. Pak, kalau sampai hari ini anak bapak belum bisa subuh Pak, PR panjang. Pastikan ibadah pertama ini lolos. Apa itu? Sholat. Gak ada tawar Pak. Gak ada tawar. Pastikan ini Pak, ibadah badan yang paling pokok. Kalau ini tidak bisa Pak, Bapak tak bisa menolong dia, dia tak bisa menolong kita Pak. Habis kita.
Ya, kata orang Melayu, walaupun umur 1000 tahun, tapi kalau tak sembahyang apalah gunanya. Pokok agama kita. 1, ibadah badan. 2, ibadah harta. Nggak usah bohong, punya gaji. Apa ibadah harta paling pokok? Bukan zakat. Zakat itu mengembalikan harta orang yang bercampur pada harta kita. Itu zakat. Jadi wa fi amwalihim haqqum ma'lum, pada harta kita ada milik orang-orang tertentu. Jadi kalau bayar zakat itu jangan sombong. Kenapa? Kayak kita balikin harta orang. Nih, gue balikin nih, punya siapa nih, punya siapa. Itu zakat. Dasarnya kewajiban, enggak zakat dosa. Tapi ibadah harta yang paling pokok dalam agama adalah kurban. Kok Ustaz kurban? Mana dalilnya? Kurban bukan kewajiban, tapi kerelaan. Namanya berkurban. Kurban bukan tunggu mampu, karena kurban bukan kemampuan, tapi kemauan. Itu dia. Cari dalil orang berkurban berdosa. Nggak ada, bro. Karena orang berkurban itu karena rela. Kita rela nggak makan, yang penting anak makan. Berkurban. Mohon maaf nih, yang suka rajin baca zikir pagi, zikir petang, raditu billahi wabil islami wabi Muhammadin. Yang suka baca itu tapi kalau tidak berkorban, bohong ucapan ente. Tapi kamu Ustaz, gaji saya berapa? Masa bohong gaji ente gede? Kenapa? Malu kita dengan nenek-nenek yang viral di YouTube. Sekarang yang viral yang di Jawa Tengah. Kalau yang di Klender, Pondok Kopi, arah ke Bekasi masih hidup. Bantuan kelurahan dari RT, anaknya, cucunya. Kalau cash nggak pernah dia pakai perbaiki rumah. Mau bocor mau apa? Kenapa? Dia tabung untuk beli kurban. Bro, kalau kira-kira ini, aduh ini di YouTube jadi nggak enak ini. Ini versi Ustaz. Kalau 1 tahun ini kan kita tinggal berapa? Hari ini tanggal 2 versi pemerintah. Hari ini tanggal 2. Berarti 28 hari lagi kita akan masuk 1 tahun. 1 Muharram tahun baru 1445 Hijriah. Kalau 1 tahun ini ibadah kita kurang, tahajud jarang, khatam Quran boro-boro, sedekah Masya Allah, maka tutuplah ibadah 1 tahun ini dengan 1 ibadah terindah. Apa itu? Berkurban. Bukan karena ente mampu, tapi karena ada kemauan. Bukan karena ini kewajiban, tapi karena ini rela. Ya Allah, karenamu ya Allah. Bro, ayo korban. Berapa sih pahala berkorban itu Ustaz? Lihat baik-baik hadisnya. Dibaringkanlah hewan kurban itu di atas tanah. Itu lehernya dengan tanah nempel. Bismillah, Allahu Akbar. Itu darahnya bukan meleleh, muncrat. Kata Nabi, sebelum darah itu menyentuh tanah, pahala orang berkurban sudah diterima. Tidak ada imalan yang lebih cepat Allah terima pahalanya kecuali orang berkurban. Berapa banyak Ustaz pahalanya? Sebanyak jumlah bulu yang menempel pada hewan kurban itu. Amerika, Spanyol, Selandia Baru, Australia. Ini 4 negara terbesar punya domba dan punya sapi. Sampai hari ini mereka belum menemukan alat canggih yang bisa menghitung berapa jumlah bulu yang menempel pada hewan kurban itu. Jangankan 1 ekor, sepaha belum bisa dihitung berapa ini bulu. Karena ulama menyebut itu majas, itu kiasan, nggak terhitung, Masya Allah. Jadi Ustadz berkurban, coba antum, nggak mungkin antum nggak hafal ayat ini. Ada yang belum hafal? Mu'alaf berarti, Masya Allah. Coba buka itu, sunat lagi itu. Kan ini kan gak usah bohong lah, ini ayat kebanggaan antum. Imam aja antum, ya ayyuhalladzina amanu. Coba di rumah. Itu kan sepupunya kulhu, Masya Allah. Bahkan kul a'udzu birabbin nas jarang antum baca. Kalau kulhu pasti inna a'tayna, Masya Allah. Gak usah bohong deh, ya Allah. Inna a'tayna kal kausar.
kami telah memberikan padamu nikmat yang banyak. Saking banyaknya di tafsir disebutkan disiapkan sebuah telaga atau sungai di surga, Al-Kautsar. Apa betul Ustaz? Nikmat ini banyak banget. Allah jelaskan dengan ayat yang lain, surat Ibrahim ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumuhu. Allah telah memberi apa saja yang kalian minta. Kalau pakai logika orang awam, ayat ini dibantah. Kayaknya banyak permintaan gua yang belum dikabul sama Allah. Karena orang awam, yang dia pikir yang belum. Maka Allah kejar dia dengan kalimat wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau kamu hitung nikmat yang sudah kamu rasakan, Masya Allah, bisa hitung nikmat. Antum gak usah jauh-jauh, buka teman SMA antum, tinggal berapa orang hidup, jarang yang hidup, udah mati. Antum Masya Allah. Mohon maaf yang pejabat, coba antum hitung berapa yang ditangkap KPK. Banyak. Bersyukur antum, nikmat ini banyak banget. Maka Allah cuma minta dua hal pokok dalam agama. Fasolli, sholat. Tapi ada catatan, li rabbika, sholat karena Tuhanmu, jangan pamer. Wanhar, Ustaz, wanhar itu apa? Kalau diterjemahkan berkurban, wanhar itu sebenarnya khusus unta, karena unta tidak dibaringkan. Unta itu berdiri, maka yang ditebas di lehernya sini, ya. Dan pisaunya kecil, dan dia duduk pelan-pelan. Masya Allah. Berkurban, tutupi kekurangan ibadah kita dengan berkurban. Ustaz, memang gak ada dosa gak berkurban? Enggak. Karena cuma ada satu riwayat menyebutkan faman lahu sa'ah, siapa yang punya kesempatan, punya harta, punya waktu, ada di negerinya, walam yudhi, dan dia enggan berkurban, fala yataqarraba musallana, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami. Yang gak berkurban gak berdosa, cuma tidak dianggap bagian dari kaum muslimin, alias jawab sendiri. Makanya bro, jangan bikin malu. Antum satu sudah mewakili satu keluarga. Bro, banyak kita kekurangan, ya, kita ini gak sempurna. Betul. Kata orang bijak, kita diciptakan bukan untuk sempurna, tapi kita diciptakan untuk tetap berguna. Mau diulang? Bagaimana tadi? Masya Allah. Kita diciptakan bukan untuk sempurna, tapi kita diciptakan untuk tetap berguna. Masya Allah. Ayo bro, ya, diupayakan berkurban. Ustaz, berkurban paling baik di mana Ustaz? Di tempat tinggal kita atau di tempat kita bekerja. Kenapa Ustaz? Di situ kita makan, tidur, di situ kita cari nafkah. Kalau satu cuma satu, di tempat tinggal kita. Ustaz, di tempat yang lain pakai online murah. Pokok dulu di masjidmu atau di tempat kamu kerja, baru berikutnya di tempat yang lain. Kenapa Ustaz? Karena kalau antum mati, antum gak pernah berkurban di masjid, pada saat mau disolatkan, itu orang ragu, ini orang muslim apa enggak? Masya Allah. Ya karena Nabi bilang fala yataqarraba musallana. Jadi hati-hati, ibadah harta yang paling utama adalah berkurban. Siap berkurban? Ya Masya Allah. Bro, tabungan ente udah cukup bro, ya Allah. Standar Jabodetabek 3 juta bro. Memang kalau ente beli ketoprak dapat 2000 puasa, Masya Allah. Udah keluarin, bismillah. Nama antum nanti dikorbankan, nama antum dan keluarga. Cukup. 3. 1 ibadah badan, 2 ibadah harta, 3. Nah ini agak lebih panjang. Ibadah hati yang paling utama adalah sabar. Kalau menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, ibadah hati yang paling berat adalah menerima qada, ketetapan Allah, dimutasi, dipecat, sakit, tabrakan. Tapi kalau orang punya kesabaran, itulah ibadah hati yang paling tinggi. Sabar itu luar biasa. Dan kalau 3 ibadah ini dikumpulkan, coba lihat baik-baik, ya,
sholat, kurban, sabar. Inilah ibadah yang mengabadikan satu keluarga. Ibrahim, Ismail, dan Hajar. Masya Allah. Tahu Hajar atau Hijr siapa dia? Siapa dia? Kurang jawabannya. Dia istri kedua Nabi Ibrahim. Masya Allah. Harus jelas supaya ibu-ibu tahu. Ternyata istri kedua juga punya jalan. Ini YouTube langsung ya. Aduh, sampai di rumah ini Masya Allah. Sarah istri pertama Nabi Ibrahim. Dialah wanita paling bening di zamannya. Saking beningnya Raja Mesir buat peraturan. Kalau ada wanita cantik yang sudah bersuami, maka istrinya diambil, suaminya dibunuh. Maka Nabi Ibrahim berkata pada istrinya, kita akan masuk ya Iskandaria. Kalau pengawal bertanya, beritahu aku adalah saudaramu. Nah, itulah dosa bohong pertama yang menurut ulama tidak bohong, karena itu menyelamatkan diri. Ya, Nabi Ibrahim akhirnya Sarah ditangkap. 3 kali raja mencoba menyentuh Sarah, 3 kali lumpuh. Karena dia tahu ini bukan wanita biasa, dia sudah tidak berani keempat kali. Dia bilang, pergilah engkau, tapi ini hadiah. Hadiah itu seorang wanita, 2 kelebihan wanita ini. 1, tubuhnya wangi. Yang kedua, wanita ini smart, cerdas. Dialah Hajar. Sebagian ulama mengatakan dia anak selir dari raja. Sebagian mengatakan dia salah satu yang dipelihara oleh raja. Maka inilah yang dibawa Sarah dan Ibrahim ke Palestina. Sampai pada usia Sarah sudah tua. Ya Ibrahim, umurmu makin tua, aku pun makin tua. Kalau tak ada yang melanjutkan, ya, tak ada keturunan yang melanjutkan risalah agama Allah, bagaimana? Ya, jadi ternyata Sarah itu mau menikahkan Ibrahim dengan wanita lain, alasannya agama Allah. Itu yang benar. Dan dia pilih, nikahlah dia wanita ini. Karena dia wanita yang smart dan wanita yang tubuhnya wangi. Begitu untuk cari istri kedua. Jangan cari yang on. Ya, insyaallah. Jadi syarat yang kedua itu pertama harus smart, bukan on. Yang kedua wangi. Sudah on baulah. Musibah antum ya, Masya Allah. Hati-hati antum dengan wanita ya. Tak ada suami yang lebih celaka kecuali punya istri yang 3 NG. NG-nya di depan. 1, ngemil. Aduh. Dulu antum nikahi dia biola, sekarang rebana. Insya Allah. Gimana nggak merebana? Di mana-mana toples. Yang kedua NG, yang kedua ngemol. Kalau dikasih duit pasti belanja. Karena wanita cerdas, wanita yang suka belanja. Tapi kalau antum ngasih duit, ngomel. Masya Allah. NG juga itu ya Allah. Jika antum punya wanita yang suka cuma ngemil, ngemol, ngomel, celaka sudah hidup loh. Kita berlindung dari wanita-wanita yang demikian. Masya Allah. Sarah menyuruh Ibrahim menikahi Hajar. Sarah mau karena dia wanita yang cerdas dan wanita yang harum tubuhnya. Masya Allah. Allah langsung anugerahkan anak pada Hajar. Pulang rumah, biasa Ibrahim ke kamar Sarah. Sekarang pulang rumah ke kamar Hajar. Ya Ibrahim, biasanya kau pulang ke kamarku. Kenapa kau pulang ke kamar dia? Aku melihat putraku. Masya Allah. Benar, Ibrahim melihat Ismail, tapi ada maknya. Itu masalahnya. Wanita dimanapun gak bisa ditahan kecemburuan. Allah perintahkan Ibrahim memindahkan keluarganya. Ibrahim berdoa pada Allah, ya Rabb, aku tinggalkan sebagian keluargaku biwadin, di sebuah lembah, bighairi zizar'in, tidak ada tanda-tanda kehidupan. Ternyata di Ka'bah itu Pak, jangankan rumput, lumut pun tidak hidup. Cuma ada batu dan batu hitam. Masya Allah, panas. Ketika akan meninggalkan tempat itu, Hajar interupsi. Ibrahim,
apakah engkau meninggalkan kami di tempat ini semata-mata karena perintah Tuhanmu? Ibrahim menjawab, benar, ini perintah Tuhanku. Tapi Ibrahim tidak menoleh. Sekali dia menoleh, gak tega, karena usianya baru 2 bulan dalam riwayat. Ismail itu baru 2 bulan. Hajar wanita smart, bukan Oon. Dia berkata, ya Ibrahim, kalau ini perintah Tuhanmu, dia tidak akan menyia-nyiakan kami di sini. Beda kita kalau DL. Istri nanya, mana SPJ-nya? Masya Allah. Gitu. Dalam provinsi apa luar provinsi? Dia tahu itu perbedaan. Masya Allah. Karena dia baca SE Kemenkeu. Masya Allah. Apalagi ke luar negeri, dolar mana? Masya Allah. Repot istri kita. Apa bekal Ibrahim? Setandan kurma. 1 kantong kulit berisi air. Nggak lama habis. Maka Hajar harus berusaha. Puncaknya dia berlari. Setiap kali dia di atas Safa, menghadap ke Ka'bah berdoa. Setiap kali di atas Marwah, menghadap ke Ka'bah berdoa. Apa yang dilakukan oleh Hajar menjadi ibadah abadi sampai hari ini. Sa'i. Masya Allah. Bapak-bapak, Ibrahim pulang dari Palestina, Ismail sudah besar. Ternyata Allah belum selesai. Makanya Nabi Ibrahim itu ujiannya luar biasa. Antum tahu ayatnya? Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah kalian. Kalau bisa sesabar-sabarnya ulul azmi. Pelajaran agama kelas 4 semester 2. Sebutkan nabi-nabi ulul azmi. 1 Nuh, 2 Ibrahim, urut-urut mim. 3 Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu sudah dibakar hidup-hidup, sudah meninggalkan keluarga. Sekarang ketika Ismail sudah besar, datang lagi perintah apa? Berkurban. Masya Allah. Tapi lihat, anaknya sudah besar. Anak Arab kalau sudah besar melawan. Apalagi anak Betawi. Allahu Akbar. Babe nyuruh. Babe kan udah tua. Gimana kalau babe duluan? Masya Allah. Makanya nggak boleh ngomong sembarang pada anak laki-laki. Ismail sudah besar. Ibrahim berkata dengan tenang, ya bunayya. Ini kalimat yang kita miskin dengan anak laki-laki. Mohon maaf, nggak peduli siapapun Anda. Kalau Anda tidak punya waktu, tidak terbiasa ngobrol dengan anak laki-laki, Anda ayah paling miskin. Ayah yang paling kaya, yang bisa ngobrol santai dengan anak laki-laki. Mohon maaf, fakta menunjukkan kita dengan anak laki-laki berjarak. Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai putraku. Coba antum ngomong gini pulang ke rumah. Wahai putraku. Itu anak jawab, ayah lagi casting ya. Karena kita nggak biasa. Inni ara fil manami anni azbahuka. Aku lihat dalam mimpiku, aku diperintahkan Allah menyembelihmu. Faqdur mada tara. Kira-kira bagaimana pendapatmu? Ismail tidak peduli dengan apa perintahnya. Dia sambut, ya abati, wahai ayahku. Masya Allah. Antum pulang ke rumah, pas kita masuk, wahai ayahku. Masya Allah. If'al ma tu'mar. Ini perintah Allah, kerjakan. Satajiduni, mudah-mudahan engkau mendapatiku. Insya Allah, tauhid. Dengan izin Allah, minas sabirin, termasuk orang-orang yang sabar. Cari anak pintar banyak. Cari anak sampai American Talent banyak. Cari anak yang profesor, doktor, MA banyak. Tapi cari anak yang sabar. Kita harus berani mengatakan pada anak-anak, nah, ayahmu tidak seperti 20 tahun yang lalu. Nah, saat kau nangis, saya lari cari nasi uduk, cari susu. Nah, sekarang kau ngomong, ayah pun gak begitu jelas apa yang kau minta. Nah, saya ditanya sama jamaah, Ustaz, ayahku waktu saya kecil, dia masih di rumah istri kedua. Hah?
Ibuku udah meninggal, sekarang dia tua, bini mudanya pergi. Sekarang aku yang merawatnya sudah 10 tahun, ayah. Aku tidak pakai pembantu dalam 2 hal, mandiin dan nyuapin. Cebokin, aku larang pembantu. Karena dia ayahku. Menurut Ustadz, apa aku dianggap telah berbakti pada orang tua? Saya tidak jawab iya apa tidak. Bedanya kita mengurus orang tua dan orang tua mengurus kita. Kalau orang tua mengurus kita, harapannya cuma satu, supaya kita hidup bahagia. Tapi kalau kita urus orang tua, cuma satu doa kita, ya Allah, kapan dia kau panggil? Jadi beda. Sabar itu tidak mudah, bro. Ya, nggak ada perintah sholatlah, nggak ada. Yang ada isbiru wasabiru warabitu. Masya Allah. Kepada semua orang Allah katakan bersabarlah. Yang tiap sholat selalu dapat saf pertama ini, kuatkan kesabaran kalian. Jangan orang ambil saf kalian. Karena ibadah itu kalau nggak sabar, orang lain sholat pergi, antumnya masih duduk. Walaupun ada yang nyandar, ya Masya Allah. Mau gimana, ada tua. Mau gimana? Tanda orang tua itu kalau ngaji nyandar, ya Masya Allah. Kalau penceramahnya khusyuk, dia lebih khusyuk. Kalau orang lain kan nangis lewat sini, dia lewat sini. Masya Allah. Nyandar. Masya Allah. Hati-hati. Ya, bersabar itu tidak mudah. Ya, orang yang berbuat dosa itu cuma satu. Dia menikmati apa yang disebut dengan kebahagiaan sesaat. Antum udah punya istri, cuma memang sekarang udah rebana. Sementara di kantor, di hotel, di mana wanita itu muda, bening, cantik, putih, wangi. Tapi ingat, ya Allah bro, itu sesaat. Kebahagiaan sesaat. Dan kalau antum terlupakan, itu menjadi kebahagiaan sesaat. Duit itu bukan hak antum. Tapi Ustaz ini banyak gak kehitung. Tunggu dulu bro. Antum ambil saat itu, benar. Akhir tahun pemeriksaan, wah, temuan. Semua orang yang bijak, dia mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Itu orang pintar. Orang pintar itu mengambil pelajaran dari kesalahan orang lain. Wah, dia tergiur dengan kebahagiaan sesaat. Orang bijak mengambil pelajaran dari kesalahan dirinya sendiri, walaupun ada kos yang harus dia bayar. Orang bodoh, mohon maaf, jangan tersinggung, dia tidak pernah mengambil pelajaran dari kesalahan dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia selalu berkata, saya tidak salah. Saya pernah dipanggil sama Pak Abdullah Mahua, Pak Ustadz Yasir, nanti ikut ya di Hotel Merkur, kami dikumpulkan beberapa ustadz, karena beberapa ustadz itu dikumpulin di KRCB. Jangan, tolong Ustadz, salah satu ceramah di kantor pemerintah BUMN, jangan lupa, mau ceramah tema apapun, jangan tinggalkan tema sabar. Karena semua orang yang berdosa itu kehilangan kesabarannya. Bro, as-sabru burun, sabar itu pahit di awal, tapi di akhir luar biasa. Tapi kalau antum tertipu, itu bukan hak antum, bukan bini antum. Memang hati-hati dengan wanita. Ma taraktu fitnah asyaddu lirrajuli, tidaklah kutinggalkan lebih dahsyat cobaan bagi laki-laki setelah aku, kata Rasul, kecuali wanita. Jangan lihat janggut begini nih, jangan. Kalau wanita manggilnya, nggak mungkin dia panggil akhi. Oh ya Allah, insyaallah, bisakah engkau menjadi imam bagiku? Wow, baru bantu. Aku nggak butuh status, nggak butuh nafkah. Kenapa? Aku punya pom bensin 10, ruko 12. Masya Allah. Aku cuma butuh status dari akhi. Aduh ya. Pas antum ini, bening banget ya Allah.
Kira-kira gimana? Berubah. Tapi saat ini kan sunnah. Hati-hati, jangan tertipu. Saya memang termasuk yang agak disorot sekarang, karena saya bilang nikah satu itu juga sunnah. Setuju tidak? Nabi lebih lama hidup dengan Khadijah daripada istri-istri yang lain. Fakta bukan? Bahkan kalau ikut sunnah utama, tunggu Khadijah meninggal baru Nabi meninggal lagi. Makanya antum pulang ke rumah tanya istri, kapan meninggal? Gitu. Karena antum ingin menjalankan sunnah. Ustaz Yasir, nggak begitu kaidahnya. Betul, tapi itu faktanya. Jangan tertipu, bro. Kerlingan mata seorang wanita dapat meluluhkan keperkasaan seorang pria. Habis, bro. Habis, bro. Ya, kata Agim ke Ustaz Somad, Ustaz, hati-hati kepopuleran, hati-hati kemasyhuran. Saya sudah merasakan. Makanya sabar yang paling berat bukan pada hal-hal yang tidak disukai, tapi sabar yang paling berat pada hal-hal yang kita sukai. Makanya kalau antum dengar ayat berikut ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Itu Al-Baqarah 153. Kalau yang 45, ista'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata ulama Mesir, yang dimaksud sabar di situ adalah saum, puasa. Puasa. Jadikanlah puasa dan sholat penolongmu. Karena nggak ada orang yang lebih terjaga kesabarannya kecuali lagi berpuasa. Antum kalau lagi berpuasa, jangankan yang haram, yang halal milik nggak mungkin antum cicip. Lagi puasa, orang pancing antum, dibully, difitnah, di apa, antum bilang iya saya lagi puasa, tunggu maghrib, insyaallah. Selama kita berpuasa, kenapa kita nggak mungkin mengorbankan puasa kita? Makanya kata Nabi, as-saumu nisfu sabri, puasa separuh dari kesabaran. Bro, antum jadi pegawai, jadi ASN, hanya akan selesai dengan happy ending kalau tahan itu yang namanya kesabaran. Makanya Allah berfirman di 2 ayat diulang-ulang. Pertama, innallaha ma'as sabirin. Kata ulama, Allah itu selalu ada selama kita sabar. Ketika kita kehilangan sabar, Allah tidak lagi bersama dengan kita. Yang kedua, Az-Zumar, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Hanya saja orang-orang sabar sajalah pahala mereka kami balas tanpa batas. Yang paling berat dalam hidup itu adalah bersabar. Dan 3 inilah yang dimiliki oleh satu keluarga, Ibrahim, Hijr, Ismail. Makanya kalau kita pergi ke Ka'bah, ini Ka'bah, 3 nama ini yang menempel. Makam Ibrahim, tempat Ibrahim berdiri membangun Ka'bah. Hijr Ismail, bangunan Ka'bah yang ketika dibangun tidak lagi cukup bahan. Maka siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. 3 nama manusia menempel di Ka'bah. Ibrahim, Hijr, Ismail. Masya Allah. Makanya 3 ibadah ini jaga dengan baik. 1, ibadah badan, sholat, jangan ada kompromi. 2, ibadah korban, bukan kemampuan bro, tapi ada kemauan apa tidak. Bukan kewajiban, tapi rela apa tidak. Uang 3 juta Ustaz buat bayar SPP, tapi demi agama ya Allah saya berkorban, rela. Dan yang ketiga, sabar bro. Amanah ini berat, amanah berat. Sejak zaman Pak Jokowi, salah satu kementerian yang paling suka viral ini KKP. Pertama depannya dia, tempatnya paling strategis, depan stasiun Gambir. Semua pegawai dulu ada terkenal PJK, pergi Jumat kembali Ahad. Karena ini, Masya Allah, ya. Menterinya gonta-ganti, Masya Allah. Ada yang gonta-ganti politik, ada juga gonta-ganti masalah hukum.
Untung belum ada masalah wanita. Jangan sampai antum. Masya Allah. Ya, karena kalau nggak dicoba dengan bab yang lain, kita dicoba dengan bab wanita. Maka jangan antum anggap remeh yang rebana tadi. Jangan. Walaupun rebana, dia telah berikan anak-anak bagi antum. Dia bersabar kekurangan antum. Makanya ajak dia jalan pagi, biar agak sedikit biola. Masya Allah. Begitu. Ajak dia berpuasa nih, ya. Ustaz, boleh kami puasa? Antum nggak puasa, mulai besok boleh puasa. Ya, karena puasa kita di awal Zulhijjah ini bukan cuma puasa sunnah, tapi puasa kita ini puasa yang paling dicintai Allah. Disebut dengan redaksi, ya, kata Allah, tidak ada amal soleh yang lebih dicintai Allah kecuali amal soleh di 10 hari pertama awal Zulhijjah. Puncaknya tarwiyah. Ingat, tak ada orang yang pergi haji kecuali diawali dengan tarwiyah. Mandi di pagi hari 8 Zulhijjah, berihram, niat haji. Mabit, kalau yang mabit. Kalau reguler, tanggal 8 sudah mandi, tanggal 8 diarahkan menuju Arafah. Kenapa Ustaz nggak tanggal 9? Karena tempatnya, jaraknya. Kalau jamaah semua dikerahkan di tanggal 9, zuhur pun belum sampai jamaah. Makanya tanggal 8 mulai pelaksanaan ibadah haji. Sudah boleh datang ke Arafah. Masya Allah. Tahun ini jamaah haji kita banyak-banyak berdoa. Sampai tadi pagi sudah 98 jamaah yang meninggal. Padahal belum 1 bulan. Tanggal 24 jamaah haji pertama berangkat Indonesia. Ini tanggal berapa hari ini? 21, belum 1 bulan sudah 98 jamaah yang meninggal. Hampir sehari 3, dan semuanya rata-rata lansia. 10 jamaah Indonesia, 4 pasti lansia, dan lansia termuda 73 tahun. Dan tiap hari kita lihat viral macam-macam. Ada yang pingin pulang ngasih makan ayam, ya, ada yang pingin pulang naik ojek, ya. Yang paling viral yang kemarin tuh dari Lamongan pakai kursi roda, naik pesawat kursi roda, Madinah kursi roda. Pas giliran mereka kloter mereka Raudhah, dia lepas itu kursi roda, dia lari 85 tahun, bukan jalan, lari dia ke Raudhah. Petugas tidak menghalangi, cuma dibuka jalan, didampingin satu pendamping. Dia datang ke Raudhah, dia mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala, air matanya direkam oleh orang-orang. Padahal 85 tahun sudah di kursi roda, lari ke Raudhah menemui Rasulullah. Saya baru teringat guru saya berkata begini, kalau antum ke Madinah, bukan antum sehat, bukan antum punya waktu, bukan antum punya duit. Berapa banyak orang punya duit, punya waktu, sehat, tak pernah datang ke Madinah. Kalau antum ke Madinah, Rasulullah merindukan antum. Bro, 5 tahun sudah nggak pernah umroh. Bismillah, habis musim haji niatkan dengan keluarga pergi umroh, ya, karena Rasulullah SAW merindukan kita di sana. Masya Allah. Jamaah sekalian, 10 hari pertama ini 3 ibadah tadi dijaga dengan baik. Mudah-mudahan ini jadi penutup seluruh kekurangan kita 1 tahun. Mulut kita, mata kita, amal kita, ya Allah, tutup dengan berkurban. Mudah-mudahan tahun depan Allah izinkan kita yang bisa pergi haji. Sebagai bocoran, tahun ini gak ada satupun visa yang ditolak di Saudi. Visa ziarah diterima semua. Tahun lalu visa ziarah, sekarang visa ziarah masuk semua. Makanya sekarang termasuk saya gak berangkat. Kenapa? Karena furoda cuma 11 orang. Ustaz, sedikit jamaah Ustaz, mohon maaf Ustaz ya. Jadi jamaah itu berangkat aja, digabung dengan konsorsium yang lain. Karena sedikit yang furoda, semuanya pakai visa bisnis, pakai visa ziarah. 60 juta berangkat. Masya Allah. Di luar hotel dan tiket, bro. Jangan pikir 60 juta. Itu cuma bayar tasreh saja. Karena tasreh orang Arab lewat ATM keluar. Begitu di sana, Pak. 60 juta. Ya, kalau di kita berarti 60 juta itu 15.000 real. Begitu. Jadi bapak-bapak diupayakan. Jangan sampai kemudian kita, Ustaz, haji bukan kemampuan, tapi haji dimampukan. Saya selalu begitu.
Ustaz belum dipanggil, haji bukan dipanggil, tapi kalau antum berkemauan bisa berangkat insyaallah. Pak, jangan lupa tutupi seluruh kekurangan ibadah kita dengan berkorban. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ya Allah, faghfir lana ya Allah, faghfir lana ya Allah. Ampuni kami ya Allah jika 1 tahun terakhir ibadah kami kurang, salat kami kurang, tahajud kami kurang, tilawah Quran kami ya Allah jarang khatam ya Allah. Ya Allah, lindungi putra-putri kami ya Allah. Jauhkan mereka dari fitnah pergaulan bebas, jauhkan mereka dari fitnah narkoba, dari orang-orang zalim ya Allah. Ya Allah, kirimkan pada kami pemimpin yang cinta negeri ini ya Allah. Kirimkan kepada kami para pendamping hidup yang sabar dengan keadaan kami ya Allah. Jauhkan dari kami orang yang mudah marah ya Allah, yang mudah putus asa ya Allah, yang mudah mengeluh ya Allah. Ya Rabb, berapapun nikmat yang kau titipkan pada kami, beri kami kesempatan berkorban tahun ini, karena kami tidak tahu apakah kami masih hidup tahun depan ya Rabb. Allahumma ya Allah, labbaik ya Allah, labbaik Allahumma hajjan. Beri kami kesempatan pergi haji ke tanah suci ya Allah. Allahumma ja'alhum hajjan mabrura wa umratan maqbula wa dhanban maghfura wa tijaratan lan tabura. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.